Salam, jumpa lagi dalam Bina Iman. Bina Iman kali ini saya kasih tema, jadilah pelayan seperti Yesus. Terambil dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini, Lukas mendeskripsikan sikap murid-murid yang sedang berdialog, bahkan sampai mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid bertengkar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka sibuk mencari kemuliaan diri mereka sendiri. Itu ditulis dalam ayat 24. Sementara Yesus bergumul menghadapi salib. Konsep berpikir murid-murid bersifat duniawi. Menanggapi perselisihan murid-muridnya, Yesus membandingkan kepemimpinan rohani dengan kepemimpinan duniawi. Dalam konteks kepemimpinan rohani, Yesus mengajar mereka bahwa kemuliaan didapatkan bukan karena posisi atau jabatan, tetapi kemuliaan diperoleh karena merendahkan diri dengan kerelaan untuk melayani, bukan dilayani. Inilah hukum rohani, prinsip dalam kepemimpinan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memberi contoh nyata bagi mereka. Ia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pola hidup melayani inilah yang diajarkan Yesus untuk dihidupi oleh setiap orang percaya. Dan inilah kemuliaan sejati. Jika Yesus saja bersedia melakukan pekerjaan yang paling hina bagi para murid-muridnya, seperti membasuh kaki murid-muridnya, itu dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Maka kita pun wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidakmengertian terhadap konsep pelayanan Tuhan dapat terjadi karena motivasi yang salah dalam mengikut Yesus. Salib Kristus bukan saja sebagai sumber keselamatan bagi orang percaya, tetapi menjadi pola hidup dan prinsip pelayanan yang membuat diri kita merendahkan diri dan menyangkal diri. Menjadi pelayan dibutuhkan sikap kerendahan hati. Tanpa salib, tidak mungkin kita dapat melayani dengan tulus. Salib Kristuslah yang membuat kita dimampukan untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, posisi apapun yang kita punya, maka karakter Kristus dan sikap kehambaan harus semakin nampak. Siap melayani bukan hanya sebagai slogan,
tetapi marilah kita wujudkan dalam setiap aktivitas kita. Jadilah pelayan seperti Yesus lakukan. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin.